Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak, kepada adik-adik. Jadi di sini kita akan hari ini ya, hari Sabtu 24 Januari 2026. Nah, perkenalan dulu ya. Nama saya adalah Yuzan Rizky, biasa dipanggil Yuzan. Jadi panggilnya Kak Yuzan aja. Nah, jadi kita bahas ini belajar apa hari ini nih adik-adik. Jadi yang pertama itu apa arti fisika? Apa itu pengertian dari fisika? Terus yang kedua ini sama-sama ya di poin satu. Jadi sejarah fisika tuh seperti apa? Kalau kita yang tahu kan ada Isaac Newton, ada Albert Einstein dan lain-lain. Nah itu sebenarnya fase-fase dari fisika itu sendiri. Nah yang ketiga dan keempat kita itu harus mengerti tentang rumus mandatori lah bahasanya. Jadi itu rumus wajib yang kita tuh harus hafal. Apalagi zamannya kita anak SMA ini kan kita akan ada UTBK, akan ada SBMPTN, jadi kita harus menghafal rumus karena musuh utama kita dalam ujian adalah waktu. Nah, waktu pun nanti akan dibahas oleh rumus di fisika nanti. Nah, yang keempat kita harus belajar memperbanyak ngedrill soal ya kayak di aplikasi Ruang Guru. Jadi kita harus memperbanyak soal agar kita juga paham, agar kita juga terbiasa mempelajari soal-soal. Jadi aku kasih waktu ya, jadi kalau poin 1 dan poin 2 mungkin ada 5 menit, tapi di poin ketiga dan poin keempat kita kasih 25 menit. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita langsung masuk nih ke poin pertama, yaitu apa sih pengertian dari fisika adik-adik. Nah, sebenarnya fisika ya, fisika itu adalah ilmu dari zaman dulu ya. Ini sebenarnya ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu kimia itu sangat berkaitan. Tapi kalau fisika ditanya fisika apa, itu adalah ilmu yang mempelajari semua hal dari cara kerja sistem tata surya. Sistem dunia dan tata surya dan lainnya. Nah, jadi gini adik-adik. Nah, jadi gini anak-anak. Jadi kalau ditanya fisika itu adalah ilmu yang sebenarnya sangat-sangat detail. Jadi kalau sebutannya itu fisika itu kita harus menjadi detektif. Detektif gimana caranya kita itu mengetahui pola-pola dunia ini bekerja. Makanya kalau zaman dulu zaman Masehi, sebelum Masehi itu kita kalau ada gerhana matahari, kalau ada gerhana bulan itu orang takut bahwa dibilang kalau ada gerhana kayaknya akan ada kiamat nih, akan ada bencana. Nah itu sebenarnya zaman dulu seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang kita sih udah bisa memprediksi kapan komet kali jatuh 70 tahun sekali itu komet kali jatuh. Terus kalau ada matahari, gerhana matahari berapa tahun sekali, gerhana bulan setahun berapa kali. Nah itu sebenarnya sudah bisa diprediksi. Jadi makin kesini, makin dunia makin modern, manusia itu kan memang apa ya sebutannya, manusia itu kan ciptaan yang paling pintar di dunia. Jadi manusia itu bisa memprediksi sebenarnya apa sih, kenapa dunia ini bekerja dari tata surya kita, dari matahari. Kenapa bumi ini mengelilingi matahari, itu luar biasa. Itu semua ada polanya, ada perhitungannya. Kalau bahasanya itu sebutannya. Nah, jadi kalau teman-teman ya, kita sambil sejarah, kita sambil ngebahas juga tentang fase-fase fisika itu sendiri. Nah, yang pertama adalah fase fisika klasik. Fase fisika klasik itu adalah yang dicetuskan oleh Isaac Newton. Nah, pasti kalian paham dari SMP, dari SMA, pasti kalian sudah sangat familiar dengan tokoh Isaac Newton. Nah, Isaac Newton ini adalah penemu hukum gravitasi. Makanya kalian sering dengar banget ya, ada F sama dengan M dikali A, ya kan, force dikali mass dikali acceleration. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau adik-adik di sini kalau mau belajar fisika, kalian itu nggak cuma belajar rumus, tapi kalian harus mengerti pengertian dari rumus Inggrisnya. F itu apa? Inggrisnya force. Force itu artinya apa? Bisa disebut gaya atau dorongan, atau bahasa Indonesia-nya mungkin lebih ke arah energi. Nah, itu bahasa Indonesia pun banyak makna. Nah, kalau M itu apa? Mass, massa jenis benda. Jadi kalau benda itu beratnya 10 kilo, tapi massa itu berbeda. Kalau massa itu mungkin sebutannya kayak apa ya, benar-benar beratnya dari massa jenisnya benda tersebut. Nah, kalau A, acceleration, nanti kita bisa membedakan tuh apa arti dari acceleration dan apa arti dari kata velocity, kecepatan. Jadi teman-teman di sini harus paham banget
kalau kita apa rumus, kita pun harus apa makna dari rumus itu tersendiri, seperti itu. Itu tahap 1 teman-teman. Nah, kalau tahap kedua kita sebutnya adalah tahap modern. Tahap modern. Nah, kalau tahap modern sendiri pencetusnya adalah Albert Einstein. Nah, pasti teman-teman sering banget dengar banget ya sama tokoh satu ini. Jadi tokoh satu ini kan sudah banyak banget meme-nya, banyak di sosial media banyak, karena memang Albert Einstein ini gurunya matematika, gurunya fisika dan semua pelajaran itu memang tahapan modern ini pencetusnya Albert Einstein. Dari bom nuklir, bom atom, apalagi ya, kecepatan dari AI, semua itu rumusnya. Jadi kalau sebutannya Albert Einstein ini dia berhasil formulasikan hukum matematika ke hukum fisika. Jadi dia paham, yang keren adalah Albert Einstein itu dia mencetus adalah relativitas waktu. Nah teman-teman, kalian pasti sering dengar ya, kalau kalian ngikutin YouTube-nya kayak konten kreator yang membahas edukasi tentang fisika dan tentang sains, itu sering banget terdengar relativitas waktu. Apalagi kalau kalian sering nonton itu namanya Interstellar, itu benar-benar film yang sci-fi, itu science fiction. Jadi itu memang itu film itu dibuat ya berdasarkan riset, berdasarkan buku, dan profesornya itu kerjasama sama sutradara. Jadi profesor itu pernah Nobel fisika, jadi luar biasa film itu. Kalian harus nonton, apalagi mungkin kita bisa nonton bareng nanti ya. Nah itu relativitas waktu. Jadi itu Albert Einstein itu mencetuskan bahwa di waktu di bumi, waktu di bulan, waktu di matahari, bahkan waktu di black hole itu sangat berbeda. Jadi dia itu mencetuskan bahwa waktu itu tidak mutlak. Jadi kebayang ya, ada Albert Einstein belum pernah ke bulan, tapi kok bisa tahu ya kenapa waktu itu berbeda dari di bumi. Setahun mungkin butuh 365 hari, tapi kalau di bulan kok ada perbedaan. Ya sama, satelit yang kita pakai sekarang GPS itu tuh sudah melalui beberapa fase-fase tahapan modernisasi, dan dia harus punya rumus tersendiri. Jadi itu luar biasa banget ilmu dari fisika itu sendiri. Jadi itu teman-teman, jadi kita harus pahami apa pengertian dari fisika agar kalian juga pengen gitu belajar. Oh ternyata fisika penting, apalagi nah ini kan mungkin kita membahas tentang global, apalagi kalau kita membahas di Indonesia, pekerjaan-pekerjaan yang paling relate dengan fisika itu ya banyak banget kan. Kita terkait quality control, menjadi pengawas proyek, menjadi manajer, itu kita harus tahu loh sebenarnya dunia ini bekerja seperti apa, pola-polanya. Apakah nanti pakai alat satuan ya kan, nanti pakai meteran, apalagi sekarang kan udah canggih ya, ada meteran pakai GPS, pakai laser. Nah itu beberapa contoh aplikasi dari fisika tersebut. Mungkin kita kalau ngebahas tentang pengertian fisika, kita bisa banyak lagi nih, bisa mungkin di lain waktu. Oke, nah jadi setelah kita mengerti tentang pengertian fisika, nah kita akan membahas tentang poin ketiga. Nah jadi gini teman-teman, nah poin ketiga ini adalah rumus mandatori. Nah, artinya apa rumus? Rumus wajib, kudu wajib, teman-teman itu harus hafal. Rumus wajib hafal. Nah begitu teman-teman. Jadi kenapa teman-teman harus menghafal rumus ya? Dikarenakan kita kan apalagi teman-teman banyak yang udah kelas 12 ya. Banyak teman-teman yang menginginkan bahwa saya pengen masuk UI, saya pengen masuk ITS. Ya sama, saya pun dulu ponakan saya di dapat belajar di ruang guru, ya alhamdulillah dapat ITS tuh ya kan. Itu karena memang si ponakan saya pun harus belajar menghafal rumus, bekerja keras gitu dalam hafal rumus. Jadi teman-teman juga harus di sini harus benar-benar hafal di luar kepala. Di luar kepala itu bukan nggak hafal ya, bukan, tapi di luar kepala itu artinya kalian itu benar-benar memahami, dan kalau kalian dapat satu kertas itu langsung bisa menulis itu rumus fisika itu apa aja, seperti itu. Nah sudah pasti kalian kalau udah dalam waktu ujian atau UTBK atau SBMPTN itu ya, itu kalian kalau udah nemu kertas tuh kalian langsung menulis tentang rumusnya. F-nya apa, M-nya apa, ya kan. Nah, habis itu pun nanti banyak, ya kan. Dari A-nya rumusnya apa, ya kan. Ada dari T. Nah, ini beberapa rumus tentang gerak gaya Newton. Nah, tapi ada juga kalau kalian paham ya, ini tentang gerak. Ini tentang percepatan, ya kan. Tentang percepatan dan juga kecepatan.
Nah, kalian harus paham ya. Nah, biasanya kalau di soal itu banyak menjebak teman-teman. Jadi kalian harus tahu apa arti dari kata A sama dengan S kali V, 0 kali T. Nah, itu sebenarnya beberapa rumus yang basic banget. Tapi biasanya kalau soal itu gak mungkin ngasih soal itu plek sama rumus basicnya, gak mungkin. Jadi teman-teman harus menghafal rumus basicnya, dan nanti biasanya si soal itu kadang waktunya gak ada, kadang akselerasi. Jadi teman-teman minimal hafal basic, nanti teman-teman bisa improvisasi sendiri sambil kita ngedrill soal tuh di aplikasi Ruang Guru seperti itu. Nah, teman-teman harus bisa membedain apa itu arti dari kata A. Nah, A itu adalah acceleration teman-teman. Acceleration. Nah, kalau S di sini kalau kita baca dari buku itu S itu bisa disebut dengan shift, teman-teman. Nah, shift itu kalau bahasa Inggrisnya lagi maknanya adalah displacement. Nah, displacement ada acceleration, dan biasanya T itu paling lama ya teman-teman. Kalau T udah pasti time, udah pasti Indonesianya waktu gitu kan. Nah, kalau V adalah kecepatan atau velocity. Nah, Inggrisnya velocity. Jadi velocity bukan konten TikTok atau konten lainnya, bukan. Tapi kalau di sini arti dari velocity adalah kecepatan. Nah, sebenarnya yang teman-teman harus sadari biasanya soal itu banyak menipu ya. Apa arti kata kecepatan dan percepatan? Nah, ini pun saya kalau pas dulu SMA sering kebalik. Jadi kalau teman-teman harus paham ya, apa bedanya dengan akselerasi dan velocity ya. Kita bahas ini dulu teman-teman ya. Nah, percepatan itu dia adalah lebih ke arah perubahan. Jadi kalau teman-teman naik motor, nah ini harus ada bahasa ini ya, apa yang sebutannya bahasa kita sehari-hari ya. Kalau kita naik motor, kita itu bisa oke lah, kita misalkan lagi di perumahan ya, kita naik motor melaju dengan 20 km per jam. Nah, itu kalian konstan tuh. Jadi kalau teman-teman naik motor, habis itu kalian pakai bawa pelan, itu cuma 20 km per jam. Nah, itu sebutannya adalah velocity. Itu adalah V. Kenapa? Karena itu konstan. Tapi kalau teman-teman ngegas, awalnya V0-nya ada 20 km, habis itu kalian ngegas teman-teman jadi 40 km per jam. Nah, inilah yang disebut dengan percepatan. Nah, terus teman-teman ingat lagi, percepatan itu nggak cuma ngegas, nggak cuma plus aja, tapi dia bisa minus. Kalau teman-teman di perumahan lagi 20 km per jam, habis itu teman-teman itu ngerem kecepatan kalian jadi 10 km per jam. Nah, itu kan ada selisih berarti kan. Jadi percepatannya di sini bisa nambah 20 km per jam. Dan percepatannya adalah minus 10. Nah, inilah yang disebut dengan acceleration ya teman-teman. Jadi kalau sebutannya kalau V, kecepatan itu dia lebih konstan. Biasanya yang konstan itu cuma satu, Albert Einstein bilangnya kecepatan yang paling konstan dan nggak pernah berubah dari zaman dulu hingga sekarang adalah kecepatan cahaya teman-teman. Itu nggak akan pernah bisa berubah. Kalau manusia ya nggak mungkin kita naik motor 20 km per jam angkang gitu, nggak mungkin teman-teman. Jadi kita kadang ngerem, kadang ngegas juga. Jadi ya tergantung kondisi. Nah, itulah kalau kalian ngegas atau kalian rem itu sebutannya adalah acceleration atau percepatan. Nah, itu biasanya soal-soal itu banyak sekali teman-teman yang keluar di UTBK sendiri. Nah, setelah kita mempelajari tentang gerak percepatan, di situ ada perpindahan jarak, di situ ada waktu, di situ ada kecepatan. Nah, kedua kita harus ngerti tentang ada namanya rumus tegangan listrik. Nah, oke, sama teman-teman sekali. Rumus tegangan listrik kamu. Ya. Nah, kalau teman-teman di sini pasti kalian sering banget dari SMP kita ngebedah kabel gitu kan, enggak? Apalagi kalian sering dengar lah ya ini V sama dengan I kali R. Nah, ini teman-teman, oke, kalian apalnya VIR. Nah, itu VIR itu kalian harus memahami apa makna dari rumus tersebut. V-nya itu adalah voltage. Saya yakin teman-teman kita sambil belajar Inggris juga ya. Voltage. Nah, kalau I adalah intensity. R adalah resistance. Nah, jadi ini adalah rumus basic dalam tegangan listrik. Jadi teman-teman juga harus paham V-nya apa sih voltage. Kalau voltage artinya biasanya dia
satuannya voltage, jadi ada tegangan. Nah kalau I itu dia lebih ke arah daya atau intensitinya daya. Nah kalau R adalah resistance, hambatan atau satuannya adalah ohm. Nah kita langsung lanjut ke soal ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal. Nah di sini teman-teman aku ngambil soal itu dari UTBK tahun lalu teman-teman. Nah ini biasanya soalnya itu nggak plek langsung rumusnya VIR. Nggak mungkin teman-teman. Kalau soal UTBK atau SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri itu biasanya soalnya itu pasti banyak modifikasi, banyak improvisasi. Jadi teman-teman itu jangan kejebak. Jadi kalau bisa tuh baca soalnya, baca kayaknya pakai rumus ini. Nah jadi kali itu jangan sampai membuang waktu dalam membaca soal. Jadi pilihlah yang paling gampang bagi teman-teman sendiri. Dan kalian harus hafal gitu loh. Jadi udah mah hafal, habis itu kalian paham gitu makna dari soal itu sendiri kalau nanti kalian ikut UTBK. Nah aku kasih contoh teman-teman ya. Ini adalah contoh soal. Aku singkatannya contoh ya teman-teman. Oke. Nah soalnya seperti ini. Sebuah lampu dipasang pada tegangan 220 volt. Nah ini teman-teman. Nah kalau sudah seperti ini kalian harus langsung klik. Kalau lampu ada tegangan sudah pasti ini fit nih. Nah jadi kalian langsung ngelik oke nih pasti di situ poin pertamanya ada tegangan 220 volt. Nah terus di soalnya adalah menghasilkan kuat arus listrik. Kuat arus listriknya sebesar 0,25 ampere. Nah biasanya lambangnya A ya. Nah kalau udah ampere sudah pasti dia intensity. Jadi teman-teman harus bisa cepat ngekliknya gitu. Nah biasanya soal itu nggak langsung resisten yang hambatannya dari lampu tersebut. Gak mungkin teman-teman. Kalau soal UTBK sudah pasti ada soal-soal yang bahasanya trap lah. Jadi teman-teman itu harus paham. Gak mungkin ya soal segala macam. Itu kalian tuh harus husnuzon bahasanya seperti itu. Nah pasti yang ditanya kalau di UTBK adalah berapa besar daya lampu. Berapa besar daya lampu. Dan yang ditanya adalah ada dua teman-teman. Jadi ada dua komponen yang harus kita cari. Yang pertama besar daya lampunya berapa dan energinya yang ditanya dari soal. Berapa energi yang digunakan lampu tersebut selama 12 jam. Nah gitu teman-teman. Jadi memang soalnya rada-rada membingungkan ya. Kita tahu rumus basicnya VIR, tapi kalau kita bedah lagi, apalagi kita sudah sering ngedrill soal di aplikasi ruang guru, sudah pasti nanti di pembahasan dibahas. Jadi sebenarnya kalau di teman-teman itu, nah mungkin ini habis ya teman-teman. Mungkin aku akan hapus ya di sebelah kiri mungkin ya teman-teman, nggak apa-apa. Ini fisik nanti sejarahnya udah aku foto ya teman-teman ya. Aku akan hapus yang di sini teman-teman. Bentar ya. Nah, jadi kita akan bahas satu-satu. Sebuah lampu dipasang pada tegangan 220 volt. Nah, kita anggap ada volt. Itu adalah volt. Voltasenya berapa ya? Voltnya adalah 220 volt. Nah, yang diketahui dari soal ada satu lagi adalah kuat arus listrik. Kita sebutannya adalah I ya, atau intensity. Dan I-nya adalah 0,25 ampere. Nah, terus yang diketahui dari soal apa lagi? Nah, adalah selama 12 jam. Nah, ini kalau kita rada-rada lupa, biasanya kalau kita kan hafalnya cuma P sebenarnya I kali T V I R. Jadi kalau kalian teman-teman emang nggak hafal ya udah kalian sebutannya diketahui ya. Jadi kalian harus paham, kalau waktu itu 12 jam berarti tulis aja di sini 12 jam. Nah, oke teman-teman. Nah, ini beberapa
yang dicari. Nah, ditanya ya, karena mungkin teman-teman dari SD juga sering lah ya diketahui, habis itu ditanya ini step by stepnya saat kita mengerjakan soal. Tapi kalau teman-teman sudah langsung hafal ya udah enak banget, udah langsung ditanya aja diketahuinya pasti sudah di luar kepala. Nah, yang ditanya adalah besar daya lampu. Nah, kalau besar daya lampu itu kan lebih ke arah kekuatan. Jadi dia sebutannya adalah P atau power ya di situ. Jadi powernya berapa dan energi. Nah, kalau energi adalah sama ya, Inggrisnya juga energi. Jadi ada dua komponen yang harus dicari. Nah, ini beberapa opsi-opsinya teman-teman. Aku tulis di sini opsinya. Yang A, ini opsinya teman-teman. Kita harus ini ya. Yang A adalah 55 Watt. Dan 2,36 joule. Nah, jadi teman-teman, kalau dari opsi itu udah enak teman-teman. Biasanya dari opsi itu satuannya sudah diketahui langsung. Tapi teman-teman biasanya banyak yang ketipu. Jadi jangan sampai kalau waktu itu biasanya harus dirubah ke detik. Jadi kita jangan sampai ke gocek lah bahasanya seperti itu. Nah, yang B, opsi B-nya adalah 55 Watt. Nah, teman-teman pasti kalau di UTBK itu kan pasti opsinya mirip-mirip beda-beda tipis ya. Jadi kita memang harus jeli juga. Jadi kalau kalian udah nemu wattnya, habis itu kalian langsung pick up, jangan. Jadi memang kita harus mencari si tegangan besar daya lampu dan energinya. Jadi memang harus step teman-teman. Kalau UTBK memang tidak bisa langsung plug 13,06 joule. Nah, yang C teman-teman, yang C adalah 110 Watt dan 4,75 joule. Nah, yang D adalah 110 Watt teman-teman dan 13,0. Nah, jadi ini memang luar biasa. Jadi kalau teman-teman sudah mengetahui P-nya, besar daya lampu, kalian kalau udah 55 atau 110, kalian nggak bisa langsung pilih A atau C atau D atau B, karena memang berbeda tipis. Jadi memang kalau namanya UTBK kita harus mengerjakannya benar-benar presisi gitu teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, kalian udah tahu nih kita nih opsi apa aja nih, soalnya mirip-mirip semua ya, gimana ya? Nah, itulah seninya dalam kita mengejarkan UTBK atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, teman-teman harus tahu namanya power. Nah, kalian pasti sering dengar banget ya, selain V sebenarnya I kali R, ada juga P sebenarnya V kali T. Nah, kalau P di sini dia sebutannya adalah power. Nah, ini yang bakal dicari oleh kita, yang ditanya dari P tersebut. Nah, kalau V kan tetap voltage dan T adalah time, waktunya. Nah, kalau time teman-teman biasanya harus paham ya, kalau udah waktu pasti teman-teman itu harus mengubahnya jadi satuan detik. Jadi kalau soalnya ada jam, ada menit, dikali dulu biar jadi detik. Kalau 1 jam sudah pasti dikali 3.600. Tapi kalau menit 60. Jadi kalau memang 1 menit ya tinggal dikali 60. Tapi kalau jam yang tinggal di 3.600 seperti itu teman-teman. Jadi ini rumus yang sangat-sangat simpel ya. P dikali V dikali T. Nah, habis itu adalah sebenarnya P kali T. Nah, jadi ini beberapa rumus turunan ya. Jadi kalau teman-teman nanti kuliah mungkin akan diperjelas lagi nih rumus turunan-turunan dari rumus-rumus tersebut. Nah, dari soal di sini kita udah tahu nih, kalau kita udah hafal VIR, sudah pasti nih kalian harus hafal ini nih, apa sebenarnya rumus turunan dari VIR itu. Ada power sebenarnya voltage dikali time dan W. Nah, W di sini adalah sebutannya teman-teman adalah work. Work itu sebutannya bisa jadi energi, bisa jadi adalah force, kekuatan atau gaya dorong. Jadi work itu memang maknanya banyak, tapi ya kalau biasanya kalau di listrik itu sebutannya W atau energi sebutannya. Dan P dikali T. Nah, jadi kan kita udah tahu nih voltnya berapa? Voltnya adalah 220. Nah, kita kan yang kita cari adalah P-nya dulu kan. Jadi langsung di sini ya. Nah, ini adalah kita pembahasan soal di sini ya. Kita harus tahu nih P-nya yang dicari. V-nya kita masukin ya.
220 volt dikali sama T. Nah, kalau T di sini 12 jam. 3.600 teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus jangan sampai ketipu juga ya. Jadi kalau kita mau mencari mencari si powernya ini, kita harus tahu nih voltage 220 dikali 12 dikali 3.600 teman-teman. Itu nah, habis itu yang dicari adalah teman-teman, ini kayaknya bukan ya ternyata ini teman-teman. Salah. Nah, jadi di sini adalah I ya. Jadi di sini sebenarnya bukan yang tadi teman-teman. Jadi ke I. Kalau ke I berarti adalah 0,25. Jadi tinggal dikali teman-teman. 220 dikali 0,25. Jadi itu adalah 1/4. 220 dibagi 4. Jadi adalah sebenarnya 55 watt. Seperti itu. Nah, ini Pi yang pertama. Nah, sudah pasti nih kalau kalian sudah menemui soal seperti ini, sudah pasti kalian nanti pilih A. Enggak, jangan teman-teman. Jadi kalian harus step by step nih. Oh, ternyata kita harus nyari nih si komponen dari energi. Kan tadi yang ditanya nggak cuma besar daya lampu, tapi yang ditanya adalah berapa energinya. Nah, kalau energi kan kalian tinggal masukin watt sama dengan Pi dikali T. Pi-nya kan kalian sudah tahu kan si powernya. Dayanya itu adalah 55 watt. Jadi kalau di sini adalah energi ya, sebutannya WM. Pi kali T. T-nya kayak tadi teman-teman di 12 jam ya. Kali sama 55. Nah, seperti itu. Jadi kalian tinggal 55 dikali 12 dikali 3.600. Teman-teman, jadi adalah 2376. Ini sebutannya coba. Nah, jadi gini teman-teman. Nah, jadi ini beberapa contoh soal. Jadi kalau kalian ingin mempelajari soal-soal yang ada di fisika, sudah pasti tidak mungkin soalnya itu hanya berputar di rumus basicnya, tapi di situ ada rumus turunan, ada power dikali V dikali I, ada work energy dikali power dikali time. Jadi teman-teman harus memahami. Kalau emang fisika memang kalau nggak kali, kalau nggak bagi, kalau nggak tambah, kalau nggak kurang. Jadi teman-teman memang harus banyak mendrill soal ya, latihan soal bahwa oh sebenarnya rumus ini kepake banyak. Nah, itu teman-teman memang harus hafal dan mengerti ya secara step by stepnya seperti apa pengerjaan tersebut. Seperti itu sih teman-teman. Itu soal yang pertama. Aku lihat jam dulu ya. Oh, sekarang sudah 12.20 teman-teman, berarti waktu kita habis nih teman-teman. Jadi akan kita bahas lagi ya mungkin contoh soal di pertemuan berikutnya. Mungkin akan kita bahas nih soal-soal di UTBK tahun-tahun terbaru 2025, 2024. Jadi kita akan ngadil soal lagi nih biar teman-teman juga terbiasa sama soal tersebut. Gitu teman-teman, mungkin nanti kalau ada teman-teman yang bingung atau gimana, nanti kita akan bahas di aplikasi di ruang gurunya. Kita sama-sama latihan drill soal dan kita juga sama-sama bisa membahas tuh di aplikasi. Mungkin cukup sekian dari saya teman-teman, adik-adik, terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dan jangan lupa ya teman-teman, yang namanya latihan soal itu membantu kita untuk meningkatkan kualitas kita. Jadi yang namanya kita belajar itu ya jangan lihat hasilnya, yang penting kita proses by proses, kita belajar biar kerja keras sampai gimana pun caranya ya kita harus mendapatkan kampus yang kita idam-idamkan begitu teman-teman. Kalau memang kalian tidak keterima di kampus Indonesia, nah kita akan langsung loncat lah di kampus luar negeri. Jadi mudah-mudahan dari ruang guru kan kita banyak paham banget lah ya, lulusan ruang guru yang gak hanya ngincar kampus di Indonesia, tapi kampus luar negeri pun harus kita kejar. Jadi makanya rumus pun kita harus menghafal bahasa Inggrisnya dan maknanya. Seperti itu teman-teman. Makasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak.